lagi ngecek dulu isian submission PR dari kalian. Ini belum ada gambar, udah bisa kan ya di upload? Nggak bisa, Bu. Masih tidak bisa, Bu, kalau gambar. Ini Belum bisa upload gambar, Bu. Ini bisa nih. Saya bisa, Bu, tapi pas dibuka lagi tapi error gitu, Bu. Si Rafli, mana Rafli? Udah datang belum Rafli? Ya, Bu. Ini Rafli bisa tuh upload gambar. Oke, copy, Bu. Pakai apa? Masukin apa? Bikin link dulu baru copy gitu sih kalau saya. Oh gitu. Soalnya ini bisa nih, siapa nih namanya nih? Urai. Urai mana Urai? Halo, Bu. Iya, Bu. Ini bisa nih. Iya, Bu. Tadi kan saya WA Ibu tuh. Suruh tim ulang. Baru ya? Baru upload Iya, lagi? baru bisa. Iya. Oke. Nah itu ya semalam kalau nggak salah ada settingan yang salah. Sorry ya, saya nggak fokus jadi pas setting salah. Tapi udah saya benerin, jadi kalian udah bisa upload lagi. Jadi ini kan attempt-nya saya udah ubah nih jadi 2 kali. Jadi kalian bisa nyoba 1 kali lagi untuk upload lagi. Ya. Ini attempt-nya udah 2 kali terus saya extend. Supaya memastikan bahwa apa yang kalian upload gambarnya bisa terbaca. Gitu ya. Kalau pakai Drive misal kalian lupa untuk ngeset hak akses, terus saya nggak bisa, terus saya ngubungin kalian susah, saya juga nggak tahu kan nomor HP kalian misalnya gitu, terus saya ngasih nilainya juga susah tuh. Nah harusnya serba online kan, ya sudah kita taruh semuanya di LMS gitu ya. Nah, coba lagi ya, sorry atas mohon maklum atas kelalaian saya dalam ngeset, tapi thank you. Era pandemi kayak gini memang jadi banyak banget ya masa kerjaan kalian. Ibu, izin. Hah? Gimana Davi? Ini Bu, saya Bu Davi. Ini kemarin tuh ada yang sempat ini Bu, dia nggak bisa ngetem lagi Bu. Udah 2 kali? Kenapa Bu? Baru 1 kali? Iya Bu, dia nggak bisa walaupun udah ada kesempatan 2 kali, dia nggak bisa ngetem lagi gara-gara dia tuh masih ada di dalam. Iya, jadi kesempatan pertamanya tuh belum di finish, Bu, nggak bisa di finish, kayak loading mulu, Bu. Oh, I see. Jadi jawaban di kotaknya itu kayak bahasa HTML gitu loh, Bu, kayak masih loading. Jadi attempt keduanya juga nggak bisa dipakai gitu ya? Iya, nggak bisa karena yang attempt pertamanya belum. Iya Bu, kayak gitu Bu. Terus Bu kalau kayak gimana, Gita? Kalau yang masih kan udah itu juga, tapi kosong jawabannya tiba-tiba hilang, berarti attempt lagi ya Bu, bisa? Iya. Jadi kayaknya kemarin yang hilang itu bisa jadi karena settingan dari saya yang salah atau dari LMS-nya. Kalau yang sekarang sih setelah semalam ya, saya baru ngotak-ngatik settingnya lagi semalam tuh, deket-deket jam 9 malam, saya baru sempat ngotak-ngatik itu. Ini kan saya cobain tuh, saya upload gambar, mana? Yang saya kerjain mana? Kok nggak muncul? Udah loading belum? Bukannya ini yang saya kerjain ya. Oh bukan di kelas kalian, di kelas yang lain udah bisa, harusnya udah bisa. Sebentar ya. Saya lupa kelas mana 312 kali ya. Sabar ya, harusnya kita mulai kuliah, tapi malah belum mulai kuliah ini. Di sini kayaknya saya nyoba, atau saya cobain di depan kalian lah ya, supaya kalian juga tenang. Kelas IT 4303, saya kan juga bisa pura-pura ngerjain tuh. Wait, ini di homework 4.
Nanti yang ternyata nggak bisa attempt karena belum dianggap finish, japri ke saya ya. Japri ke saya. Ini ya, misalnya ini saya tunjukin dulu, saya mau upload gambar misalnya. Sekarang udah ada Bruce repository ya. Misalnya saya mau masukin ini, ada gambar apa ini, nggak tahu, flyer, PNG, JPG, terus di sini upload. Saya kecilin aja misalnya. Ini gambarnya bisa tuh, satu ya, saya langsung finish deh. Finish attempt, saya cuma ngisi satu. Mana tadi? Submit all and finish. Mana tuh? Tuh masih bisa. Bisa ya? Baik, Bu. Oke, Bu. Siap. Cobain lagi ya, udah bisa. Yang lain kan saya cuma ngisi satu tadi. Nggak apa-apa lah, ini thank you yang udah lapor nggak bisa, jadi saya bisa tahu bahwa ada settingan yang salah karena akan seperti ini UTS kalian, gitu ya. UTS kalian nanti 2 jam, tanggal 2 November. Soalnya random, jadi saya punya banyak bank soal, jadi bisa jadi tiap orang akan mendapatkan soal yang berbeda. Jadi siap-siap belajar ya. Open book, betul open book. Open book tapi tetap harus belajar karena kalau kalian nggak belajar susah juga meskipun open book. Nah, mekanisme UTS nanti akan saya cantumkan di LMS ya. Harus seperti apa, harus ngapain kayak gitu. Harus nyalain Google Meet. Jadi kalian harus merekam diri kalian di Google Meet. Nantilah ya. Sekarang kita belajar dulu. Baik. Hari ini kalian akan belajar tentang, saya stop sharing dulu. Saya ganti sharing ya. Masih tentang analisis algoritma. Wait. Mana ya? Minggu lalu ada ingat nggak kita belajar apa? Omongan terakhir. Ada yang ingat nggak kita belajar apa? Coba dong tampilin mukanya yang nggak terkendala kuota. Ayo, tunjukkan muka kalian. Supaya saya juga bisa sambil ngafalin. Thank you, Orai. Michael. Andrian. Michael kenapa berponi? Emang ada poninya ya? Siapa lagi? Yang lain belum muncul. Siapa nih? Norfatan. Oke, thank you. Andrian atau Daud sih? Daud ya? Andrian Daud, Bu. Dipanggilnya apa? Daud. Mailani. Panggilnya apa? Mei? Atau Lani? Lani, Bu. Oh, Lani. Siapa lagi? Ashfa. Oke, Dita. Thank you. Siapa lagi nih? Zahra. Nah, lagi nih. Ilham tadi udah saya sapa ya. Fadil Hasan. Eliza. Oke, Ramadana. Fitri. Siapa lagi? Audia. Arga. Jadi munculnya tuh nggak berubah. Reinhardt, oke, thank you. Zeni, Benedictus, Aditya, udah ya tadi ya. Di kelas ini atau di kelas lain ya yang Davi gondrong nih. Kalian pada nggak cukur rambut gitu? Nanti kalau itu terserah kalian. Saya juga iseng nanya gitu ya. Baik. Minggu lalu terakhir ingat kita belajar apa? Kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu. Udah muncul ya di layar kalian? Kompleksitas waktu asimptotik, ya itu adalah bahasan kita hari ini. Kalau di kompleksitas waktu, saya tunjukin dulu. Pada dasarnya, saya ingetin lagi ya, pada dasarnya kalian menghitung jumlah operasi dasar yang mendasari suatu algoritma. Tapi menghitungnya itu, hasil hitungannya itu bukan 10, 100 gitu kompleksitas waktu, tapi dalam bentuk fungsi terhadap N. Makanya disebut TN kan. Jadi jumlah operasi dasar itu bentuknya adalah fungsi terhadap N. Makanya kalian akan mendapati kompleksitas waktu itu bentuknya selalu dalam TN sama dengan
sesuatu persamaan yang mengandung n dalam n gitu ya, di mana n ini adalah input size atau ukuran masukan. Ini sesuai dengan definisi dari kompleksitas waktu bahwa pada dasarnya kita menghitung jumlah operasi dasar yang dieksekusi oleh algoritma dalam input size, berdasarkan input size. Udah ingat lagi ya? Nah, ini adalah contoh-contoh review saja. Ini adalah algoritma sorting, TN-nya adalah ini, sebentar, kelewat. TN-nya adalah ini, TN adalah N kali N-1/2, lihat, selalu bentuknya adalah fungsi dalam N ya, TN sama dengan ini. Kemudian ini adalah untuk operasi pertukaran, untuk selection sort, kalau yang tadi ini untuk operasi perbandingan nih, nah gitu ya. Kemudian minggu lalu kalian juga sudah belajar tentang worst case, best case, dan average case. Ada di PR ya. Nah, gitu. Kemudian ini sequential search. Kemarin contoh untuk worst case, best case, dan average case itu sequential search ya. Nah, ini ingetin lagi supaya kalian recall lagi memorinya. Baik. Nah, saya nggak akan membahas itu lagi, tapi saya akan maju dan mengenalkan ke kalian yang disebut sebagai kompleksitas waktu asimptotik. Kalau sampai dengan minggu lalu kalian belajar mengenai kompleksitas waktu, ini ya, yang bentuknya adalah TN. Kadang-kadang T-nya ditulis dalam huruf besar, kadang-kadang ditulis dalam huruf kecil seperti ini ya, nggak masalah. Dalam bentuk TN. Nah, kalau kompleksitas waktu asimptotik ini bentuknya ini nih. OGN, omega, dan theta. Notasinya ada 3 macam. Ada O, ada omega, dan ada theta. Nah, GN ini adalah fungsi-fungsi penting yang sebenarnya sudah pernah saya tunjukkan di minggu lalu dan minggu sebelumnya, yaitu ada N kuadrat, N faktorial, N pangkat 3, kayak gitu ya. Nah, bentuk-bentuk dari GN ini kayak gini. Masih ingat ya, ada log N, ada N itu linear, kalau 1 itu konstan. Jadi algoritmanya itu kompleksitas waktunya itu 1 gitu, nggak mungkin ya. Ini adalah contoh GN. Saya kasih bentuk gini ya. Ini ada contoh GN yang tadi ya. Kemudian ada N log N, ada kuadratik, ada kubik, ada eksponensial, dan ada faktorial. Ini adalah contoh-contoh GN. Jadi, kalau misalnya kalian punya TN, saya tulis di sini, nggak kelihatan kalau biru. Misal ya, contohnya gimana sih Bu? Sebenarnya saya kasih contoh. Kalau misalnya kalian punya TN, TN-nya kalian adalah misal N kali N-1/2. Untuk algoritma sorting ya, kompleksitas waktu ini kan sama dengan, ini berapa tuh? Setengah N kuadrat minus N. TN-nya seperti ini. Nah, ini adalah kompleksitas waktu. Sementara kalau kompleksitas waktu asimptotik, saya bisa menyatakan seperti ini. Oh, kalau gitu TN yang tadi di atas itu dia adalah elemen dari big O N kuadrat. Atau saya juga bisa menyatakan TN yang di atas itu tadi, udah saya hitung tadi, dia adalah bagian dari big omega N kuadrat. Nah, big omega N kuadrat, big O N kuadrat, ini yang disebut sebagai kompleksitas waktu asimptotik. Sebelum saya menjelaskan kompleksitas waktu asimptotik, bisa nebak nggak kira-kira yang dimaksud asimptotik di situ tuh apa? Apa? Ayo, apa? Nggak tahu, Bu. Kok langsung jawab, langsung nyerah nggak tahu. Kamu malah ngarang dong. Nah ini, saya punya setengah N kuadrat, setengah kali N kuadrat minus N. Kompleksitas waktu saya kayak gitu. Tapi kemudian saya bisa menyatakan si setengah N kuadrat, saya tulis ya, si setengah N kuadrat minus setengah N yang saya punya, ini kan kompleksitas waktu ya, saya kasih kurung kayak gini,
itu adalah elemen dari big O N kuadrat. Lihat. Saya melakukan semacam simplifikasi setengah N kuadrat minus setengah N ini, kompleksitas waktu asimtotiknya adalah N kuadrat. Big O N kuadrat. Kalau kalian googling, coba nanti googling ya, apa sih pengertian dari asimtotik? Nah, coba googling sekarang, apa itu asimtot atau asimtotik? Kalian akan mendapatkan bahwa pada dasarnya yang disebut sebagai asimtotik ini adalah semacam nilai hampiran. Karena kita bekerja dengan TN ini adalah fungsi, maka yang dimaksud sebagai asimtotik di sini adalah fungsi hampiran atau fungsi estimasi, fungsi aproksimasi. Artinya, kita melakukan atau menentukan fungsi hampiran atau fungsi yang mirip yang mendekati nilai TN yang kita punya. Itu adalah asimtotik. Bisa ya dipahami ya? Nah, contoh. Contohnya adalah, misal, wait, mau saya mana? Misal saya punya TN saya adalah N-1. Ada ya kemarin ya, TN-nya adalah N-1. Dia itu elemen dari big O N. Saya juga bisa menyatakan TN saya yang N-1 ini adalah elemen dari big O N kuadrat. Kok bisa, Bu? Oh, iya gitu. Nah, ini namanya fungsi hampiran. Jadi, nanti kalian akan memperhatikan kalau notasi TN, pada notasi TN, kita kan mendapatkan notasi-notasi yang dalam fungsi N. N-1, log N- berapa, kemudian N pangkat 3 plus N kuadrat, atau N-1 seperti ini, atau setengah N kuadrat, 5N kuadrat. Bentuk-bentuk TN seperti itu ya. Di slide pekan lalu ada contoh-contoh tuh bentuk dari TN, berbagai macam bentuk TN atau kompleksitas waktu. Sementara pada kompleksitas waktu asimtotik, bentuknya itu notasinya adalah big O, big omega, dan big theta. Bentuknya itu cuma kayak gini, cuma 8 ini. Biasanya bentuknya dalam bentuk fungsi-fungsi penting seperti ini. Log N log N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N faktorial. Gitu. Bisa difahami ya? Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Sebelum kita break, nanti saya akan lanjutkan lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang Big O, Big Omega, dan Big Theta. Materi kita hari ini ringan sebenarnya, nggak banyak ngitung-ngitung susah, tapi saya ingin membawa kalian ke dalam analisis algoritma yang lebih dalam lagi gitu ya, supaya tahu. Jadi taruh kemarin di kompleksitas waktu TN, nah sekarang kalian belajar tentang kompleksitas waktu asimtotik atau Big O, Big Omega, dan Big Theta. Lebih sederhana notasinya dibandingkan TN. Bentuknya juga lebih sederhana. Nah, gitu. Baik, kita break dulu ya. Jam 3 atau sekitar 10 menit lagi kita mulai lagi kuliahnya. Silakan dulu ya.
Baik, kita mulai lagi ya. Ini udah pada balik ke tempatnya atau tidak beranjak dari tadi? Udah, Bu. Ini ada nggak sih orang-orangnya? Atau saya sendirian ngoceh di sini? Ada, Bu. Tadi Ada, Bu. Ada, Bu. Kenapa sih kalian enggak untuk memperlihatkan kamera? Soalnya sambil makan, Bu. Sambil ngapain? Baik, kita mulai lagi ya. Maksimal jam 4. Saya nggak bisa jam 4 lewat karena jam 4 saya ditunggu di acara lain. Jadi pindah ke video conference yang lain. Baik. Tapi saya nggak akan buru-buru, tenang aja. Materi kita hari ini nggak banyak, tapi saya pengen kalian paham gitu ya. Baik. Udah muncul slide-nya ya. Mana tadi slide-nya? Ini dia. Perhatikan di depan kalian, di layar kalian ada 3 macam grafik. Ada A, B, dan C. Perhatikan grafik yang A dulu. Grafik A ini adalah merepresentasikan GN elemen dari OFN. Saya menggunakan notasi huruf untuk merepresentasikan fungsi yang agak berbeda, jangan bingung. Di sini saya menggunakan GN elemen dari OFN, agak beda sama yang tadi ya, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Tapi coba kalian perhatikan di sini, mana-mana. Saya kasih hint di sini, yang saya maksud dengan GN pada 3 grafik tersebut adalah pada dasarnya merepresentasikan TN, yaitu kompleksitas waktu. Jadi bisa N-1, setengah N kuadrat min setengah N, bisa 5N pangkat 3, macam-macam. TN ya, kompleksitas waktu. Nah, FN di sini, FN ini biasanya salah satu dari fungsi-fungsi penting yang kalian sudah pelajari pada order of growth. Nah, fungsi-fungsi penting ini disebut sebagai basic efficiency class. Mana namanya tadi? Nah, ini dia. Basic asymptotic efficiency class. Ke-8, 7 atau 8 sih Bu? Ya 8 kalau mau nambahin 1, konstan itu. Tapi ada nggak sih algoritma yang kompleksitas waktunya itu 1? Berapapun jumlah inputnya, dia cuma dieksekusi 1 kali. Ada nggak sih? Nggak ada ya? Nah, makanya itu kemarin. Operasi penjumlahan 2 angka, Bu. Penjumlahan apa? 2 angka. Nah, Inputnya berapa? 2 macam. iya. A dan B. Dijumlahin udah selesai. Udah selesai. Iya sih. Tapi ada nggak sih yang cuma sederhana itu? Jarang ya. Oke lah, ada 8 ya. 8 kelas efisiensi dasar. Nah, kenapa di sini asimptotik? Karena kelas-kelas efisiensi dasar inilah yang sering kita gunakan, yang dia itu ada di dalam Big O. Kayak gini, misalnya Big Omega. Dia itu ada di sini. Dia adalah fungsi yang ada di dalam Big O, Big Omega, ataupun Big Theta. 2 pangkat kayak gini. Gitu ya. Ini adalah basic efficiency class. Gitu. Ada, nanti kalian juga hafal. Ini kan, saya sudah memperkenalkan notasi-notasi ini ke kalian beberapa minggu yang lalu ya. Setiap pertemuan saya liatin. Nah, log N log N kuadrat, N pangkat 3, 2 pangkat N faktorial. Jadi berharap kalian pelan-pelan akan hafal. Kayak gitu. Nah, ini menunjukkan urutan juga. Semakin ke bawah, maka kompleksitas waktunya semakin besar atau waktu eksekusinya semakin lama gitu ya. Yuk, saya balik lagi ke Big O. Nah, di grafik A, GN adalah fungsi kompleksitas waktu saya yang kita miliki, GN. GN ini adalah elemen dari Big O, FN. Ada C di situ Bu, sabar ya, C itu apa? Dia GN adalah elemen dari Big O FN, di mana FN adalah salah satu dari ini, log N, dan seterusnya. Kalian perhatikan, jika ada suatu konstanta C yang dia merupakan pengali dari Fn yang akan membuat Gn ini nilainya lebih kecil atau dari sama dengan C kali Fn. Jadi Gn ini akan lebih kecil dari atau sama dengan C kali Fn. Kelihatannya dari grafiknya ya, makanya saya kasih gambar. Nggak cuma sekedar kalimat. Kalimatnya ada setelah slide ini, tapi saya pengen kalian lihat gambar dulu. Coba siapa yang belum paham di sini? Grafik A dulu.
Gn, saya ulang sekali lagi, Gn adalah kompleksitas waktu yang selama ini kalian pahami, ya, Tn, ya. Posisinya itu di bawah dari Fn, lebih kecil dari atau sama dengan Fn, di mana Fn adalah salah satu dari basic efisiensi kelas, ln, log n log n kuadrat, n pangkat 3, dan seterusnya. Kalau kalian lihat grafiknya, maka ketidaksamaan ini akan terpenuhi. Gn akan kurang dari sama dengan C kali Fn. Ada konstanta C di sini. Gitu ya. Sebaliknya, saya lanjutkan, big omega. Suatu Gn merupakan elemen dari big omega Fn jika, lihat, terdapat konstanta C yang dia merupakan pengali dari Fn, sehingga akan terpenuhi, saya tulis dulu, Gn akan lebih dari sama dengan C kali Fn. Gitu. Lihat ya, yang biru ya, biru ini adalah kompleksitas waktu kita, dia berada di atas dari basic efisiensi kelas. Bisa dipahami ya. Jadi omega sama big O ini saling berlawanan. Kalau big O kita bilang sebagai batas atas. Upper bound. Upper bound. Batas atas dari Gn. Sementara kalau big omega, batas bawah. Lower bound. Nah, ini. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga saya bisa saja menyatakan nanti kalau kalian sudah lama-lama memahami bahwa saya bisa mengatakan bahwa kalau Tn saya adalah misalnya N, min 1, saya bisa mengatakan N min 1 ini elemen dari O, N. Atau saya juga bisa mengatakan N min 1 ini elemen dari big O, N kuadrat. N min 1 itu pasti akan lebih kecil daripada N kan? Karena selalu dikurangi 1. Nah, big O ini kan batas atas. Big O, Fn kan? Fn saya adalah N ini. Sorry. Bisa dipahami ya? Ada yang bertanya dulu? Masih big O. Mau bertanya, Bu. Ya. Itu beda yang ketiganya tuh apa sih, Bu? Yang ketiga yang C. Enggak, tiga-tiganya tuh, Bu. Oh, sebentar. Saya baru jelasin 2. 2 dulu. Yang big O sama big omega bisa dipahami ya? Kalau big O itu fungsi Tn kita, sebentar saya hapus dulu. Fungsi Tn kita yang mana? Yang Gn ya? Tn kita, kompleksitas waktu kita yang Gn. Saya kasih lingkaran hijau deh supaya bisa kelihatan. Tn kita, Tn kompleksitas waktu kita adalah yang hijau ini, yang saya kasih lingkaran hijau atau Gn. Kalau pada big omega, Tn kita itu selalu berada di bawah Fn. Ya kan? Nih, sehingga saya bisa mengatakan bahwa si Fn ini adalah batas atas atau upper bound. Sementara pada big omega, Fn, mana garisnya? Fn ini adalah sebagai batas bawah. Karena Gn kita, kompleksitas waktu kita nih, si Gn, berada di atas dari Fn. Selalu berada di atasnya. Definisinya gitu. Saya difahami. Cuma sebenarnya yang perlu dihafal cuma 2 itu aja. Nanti yang theta gampang banget. Kalau big O itu big O, gitu ya. Bukan O sih, tapi O sama H. Big O itu dia tuh besar, maka dia menjadi batas atas. Jadi kalau saya punya kompleksitas waktu N-1 misalnya, maka big O ini harus selalu berada
fungsi yang big O selalu berada di atasnya. Jadi bisa N, big O N, atau big O N kuadrat, big O N pangkat 3 gitu boleh. Gitu ya. Sementara kalau big omega kebalikan dari big O. Jadi si fungsi kompleksitas waktu kita itu selalu di atas dari si Fn-nya. Ini untuk apa sih Bu? Nanti setelah ini saya ceritakan deh ya. Untuk apa sih ini? Nanti saya ceritakan. Yang penting kalian bisa memahami dulu. Saya kenalkan notasi dulu. Jadi sudah big O dan big omega, saya lanjut ke big theta. Nah, big theta ini kalau kalian perhatikan di sini gimana tuh? Ini sama-sama Fn, tapi ada konstanta yang membedakan C dan D. Gn saya ini nih, kompleksitas waktu saya di sini. Dia diapit oleh Fn. Lihat ya. Si Fn ini kalau kalian lihat garis hitam, itu kan mirip ya. Garisnya itu mirip, nggak beda. Jadi maka mereka disebut sebagai Fn. Fungsi yang sama, tapi hanya berbeda pada konstanta pengali. Mana konstanta pengali? C dan D. Nanti si theta ini, cara mendapatkannya berdasar yang kalian dapatkan dari big O dan big omega. Nah, nanti setelah ini, satu persatu. Bisa dipahami di sini dulu ya. Ini gambarnya, nanti saya akan ulang lagi. Saya lanjutkan, ini nggak usah. Ini tadi, nah ini dia. Kita masuk ke definisi. Saya sudah jelasin tadi sih definisinya. Baik, ini adalah big O. Big O, perhatikan, ini big O. Gn saya adalah elemen dari big O Fn. Fn ini adalah, apa tadi? Basic efisiensi kelas. Basic efisiensi kelas, kelas efisiensi dasar. Ini adalah yang biru, garis biru adalah kompleksitas waktu yang saya punya. Nah, biasanya cara mengungkapkannya itu, misal saya punya algoritma, terus algoritma saya itu ternyata TN-nya setelah saya hitung-hitung gitu ya, kalian kemarin sudah belajar cara ngitungnya ya, setelah saya hitung-hitung, saya dapetin kompleksitas waktunya atau TN-nya adalah 5N kuadrat, kayak contoh di sini nih, 5N kuadrat. Kompleksitas waktunya adalah 5N kuadrat. Nah, kompleksitas waktu asimptotiknya berapa? Nah, ini dia. Kompleksitas waktu asimptotiknya adalah kira-kira adalah O, big O, N kuadrat. Cara menyatakannya seperti ini. Berarti algoritma saya yang kompleksitas waktunya 5N kuadrat tadi itu adalah elemen dari big O, N kuadrat. Gitu. Ini cara menyatakannya. Namun ketika kita menyatakan seperti ini, kita dimintai bukti. Iya, gitu benar bahwa 5N kuadrat elemen dari ON kuadrat. Nah, masalahnya gini, Gn ini adalah 5N kuadrat. Sedangkan si Fn-nya ini kan N kuadrat kan? Berdasarkan di sini nih, 5N kuadrat adalah elemen dari big O N kuadrat. Maka Fn-nya adalah N kuadrat, Gn-nya adalah 5N kuadrat. Ini make sense nggak sih? Harusnya kan Gn-nya yang di atas ya? Oke? Tapi kenapa kita bisa mengatakan bahwa ini menurutnya kan salah ya? Namun ternyata sesuai definisi dari grafik ini, lihat. Ada konstanta C yang menjadi pengali dari Fn. Nah, makanya akan sangat mungkin terjadi bahwa si Fn ini akan berada di atas dari Gn pada konstanta C tertentu dan nilai N tertentu. Gitu. Makanya ada C di sini. Kalau cuma Fn doang pasti salah kan? Tapi kan ada C di sini, maka pernyataan ini bisa jadi benar. Nah, tugas kalian berikutnya adalah berarti berapa sih nilai C ini supaya saya bisa menyatakan bahwa 5N kuadrat ini merupakan elemen dari big O(N kuadrat. Itu. Nah, makanya di sini diberikan definisi dari big O. Big O. Saya kasih merah di sini. Jika kita bisa menyatakan bahwa suatu Gn itu elemen dari big O Fn, jika order of growth dari Gn itu kurang dari order of growth dari Fn, tapi dalam suatu nilai konstanta positif C tertentu
dan variabel n tertentu, n0. Ada yang bilang n, ada yang bilang n0. Yaitu n itu di mana? Kalau dalam grafik itu n besar di sini. Jadi mulai di titik n ini, maka si fn-nya akan mulai lebih besar daripada gn karena dia dikalikan dengan c. Maka muncullah ketidaksamaan ini. Jadi gn akan kurang dari sama dengan suatu nilai c kali fn mulai dari si nilai n tertentu ini. Kalau di awal n-nya kecil kan, misalnya kayak gitu. Tapi pada suatu nilai n tertentu ini akan menjadi semakin besar sehingga terpenuhi gn kurang dari c kali fn. Sehingga 5n kuadrat itu memang benar elemen dari big O n kuadrat. Bisa difahami ya? Jadi selalu harus diminta nilai c dan nilai n0. Nah, untuk contoh yang di depan layar kalian, 5n kuadrat elemen dari ON kuadrat ini bisa ditemukan bahwa 5n kuadrat ini kira-kira, ini kan GN-nya kita ya, cara ngerjain gini. Sorry, kalau saya terlalu pelan, nggak apa-apa ya. Santai, C kali Fn. Karena dari hasil pengerjaan PR kalian, ya kelihatan mana yang ngerti, mana yang enggak. Gitu, misal, cara membuktikannya, misal kalian diminta untuk membuktikan apakah 5n kuadrat ini elemen dari big O n kuadrat. Nah, cara membuktikannya adalah kayak gini. Kita tahu bahwa pada big O, Gn, si 5n kuadrat ini akan selalu kurang dari C kali Fn. Maka saya harus menentukan Gn saya adalah 5n kuadrat. Kira-kira kurang dari berapa? Fn-nya kan bisa n kuadrat, n pangkat 3 gitu ya. Misal saya pilih n-nya adalah, Fn-nya adalah n kuadrat. Fn-nya saya pilih n kuadrat. C-nya kira-kira berapa? 1 pasti salah ya. 5n kuadrat kan nggak mungkin. 6, Bu. Makanya minimal adalah 5. 6. Kan? 5. Ya. 5. Sama, kan ada sama dengannya tuh. Ada sama dengan. 6 juga boleh, nggak salah. 6 nggak boleh. Cuma di sini 5 dulu. 5n kuadrat. Maka kalau kalian nulisnya seperti itu, maka saya bisa menemukan, sebentar saya hapus dulu biar nggak bingung. Dengan demikian, karena di sini adalah nilai C, maka saya bisa menuliskan, oh pernyataan ini 5n kuadrat elemen dari big O n kuadrat bernilai benar untuk nilai C sama dengan 5 dan nilai n0-nya adalah 0. Ya kan? Kalian kasih nilai 0 di sini, pernyataan ini, ketidaksamaan ini udah benar kan? Gitu. Bagaimana Bu kalau C-nya saya kasih 6? Boleh nggak Bu? Boleh. Saya kasih 7. Boleh. Jadi yang benar berapa Bu? Semuanya benar. Asalkan pasangan nilai C dan N ini membuat pernyataan ketidaksamaan ini, salah lingkaran saya. Ketidaksamaan kan bukan yang elemen itu ya. Asalkan membuat pernyataan ketidaksamaan yang mana? Yang ini, ini menjadi benar. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Saya Bu, mau nanya Bu. Yuk. Itu nilai 5-nya itu harus kiri kanan harus sama atau beda masing-masing Bu? Misal di kanan 5, di kiri 6 boleh gak Bu? Boleh. Kan saya udah ngejelasin tadi, kamu tidur ya. Enggak Bu, masih bingung. Oke, saya jelasin sekali lagi. Saya hapus dulu deh. Jadi mulainya dari sini nih. Sebentar. Saya tutup dulu slide-nya ya. Saya tutup dulu slide-nya. Yang muncul di kalian apa tuh? Kertas ya? Iya, Bu. Enggak patah-patah Bu. tuh? Enggak ya, enggak patah-patah. Oke, ini grafik saya. Saya jelasin di sini lah ya. Di sebelah sini adalah grafik Big O, di mana GN elemen dari OFN. Lihat, GN ini adalah kompleksitas waktu saya. Dia selalu berada di bawah
Fn. Ketutupan. Iya. Ketutupan nggak sih? Oh, ketutupan. Saya geser dulu. Ya, di sini ya. Nah, kemudian ini adalah definisi tadi yang ada di slide sebenarnya tadi ya, bahwa suatu Gn adalah elemen dari big O, Fn, jika order of growth-nya dari Gn ini kurang dari atau sama dengan nih, kuncinya di sini nih, kurang dari, lihat, sesuai dengan grafik ya, Gn-nya kurang dari sama dengan C kali Fn. Tapi syaratnya harus ada konstanta C dan variabel N agar ketidaksamaan ini bernilai benar. Ya kan? C-nya berapa supaya ketidaksamaan ini bernilai benar. N-nya juga berapa. Contoh tadi, saya punya 5N kuadrat elemen dari ON kuadrat. Apakah ini benar? Karena kalau kalian misalnya cuma menyatakan bahwa 5N kuadrat, ketutupan. Iya. Ketutupan nggak sih? Wait sebentar ya. Enggak sebenarnya. Saya geser dulu. Nah, saya dapat papan tulis lebih banyak. Misal, kalian punya 5N kuadrat kurang dari sama dengan N kuadrat. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Ini salah. Udah jelas 5N kuadrat. Kalian masukin nilai N 2 aja. 5 kali 2 kuadrat, apakah kurang dari 2 kuadrat? Enggak kan? Nah, gitu. Tapi, dalam hal ini, ini salah ya berarti ya. Untuk membuktikan bahwa 5N kuadrat kurang dari big O(n) kuadrat, rumusnya itu jelas bahwa ada suatu Gn yang kurang dari konstanta C kali Fn. Untuk setiap N lebih dari sama dengan suatu nilai tertentu gitu ya. Nah, di sini kalau gitu Gn-nya saya adalah berapa? 5N kuadrat kan? Dia harus kurang dari suatu C kali Fn. Fn ini pilihannya berapa? Pilihannya apa saja? Bisa N, bisa log N, bisa N kuadrat. Gitu kan macam-macam, bisa N pangkat 3 yang basic efisiensi kelas tadi. Bisa N faktorial. Tapi di sini kita nggak usah milih macam-macam. Kan kita cuma diminta membuktikan yang ini. Apakah dia belum benar elemen dari big O(n) kuadrat? Oh, kalau gitu saya ganti Fn-nya dengan N kuadrat kan? Tinggal, ini C-nya berapa nih? Nah, C-nya berapa? 5 kan minimal tadi ya? Saya tuliskan. Nah, C-nya adalah 5. 5N kuadrat. Baru dengan saya menuliskan angka 5 di sini, maka ketidaksamaan ini menjadi bernilai benar. Oh, kalau kayak gitu, karena saya di sini lihat, punya seperti ini, maka 5N kuadrat, elemen dari big O(n) kuadrat saya bernilai benar untuk nilai C sama dengan nilai 5, dan N atau N0-nya dia lebih dari sama dengan berapa? Minus 1, 0, atau 1? 5, Bu. 5. 4 boleh nggak? N-nya berapa? 4 boleh nggak? Berapapun bisa sebenarnya ya. Saya kasih 0 pun bisa. Saya kasih 1 pun bisa juga. Tapi yang paling mendekati adalah ya kasih nilai paling minimal aja. 0 aja udah bisa kan? Kayak gitu. Maka dengan demikian kita bisa simpulkan, oh ternyata, saya ulang lagi ya, 5N kuadrat itu elemen dari big O(n) kuadrat ini bernilai benar untuk nilai C sama dengan 5, ini C ya, C dari sini. C, kok dari situ dibuat dari mana? Dari sini nih, ini kan C kali Fn, Fn-nya adalah N kuadrat. C5 dan N-nya lebih dari sama dengan 0. Kenapa 0? Kalau N-nya 0, saya masukkan ke sini, ini kan jadi 0 ya. Apakah 0 kurang dari sama dengan 0? Benar kan? Benar. Saya masukin 1, Bu. N lebih dari sama dengan 1. N-nya mulai dari 1. Benar nggak? Benar. Misal sini. 5 kali 1 kurang dari sama dengan 5. Boleh. C-nya 6, Bu. Boleh. Kalau C-nya 6 kan sudah pasti di sini lebih kecil ya. N-nya berapa kira-kira?
0, 1, 2, 3, mulai dari N 0. Mulai dari N0 pun udah sama kan, sama dengan kan. Ini kan kalau lebih dari berarti mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu bisa ya? Bisa lah. Nah sekarang saya kasih latihan soal. Satu aja. Kalian kerjain di Jamboard, nanti saya kasih. Soalnya adalah, mana soal saya? Ini dia. Tunjukkan bahwa kelihatan nggak tuh? Big O, salah. Tunjukkan bahwa 100N ditambah 5 itu adalah elemen dari Big O N kuadrat. Kalian coret-coret di Jamboard aja. Wait, mana Jamboard? Sebentar ya, lagi create Jamboard. Oke, linknya sudah ada di kolom chat. Silakan diklik untuk gabung ke Jamboard. Kerjakan soalnya di situ langsung. Satu board boleh untuk berdua. Karena kayaknya cuma dibatasi 20-an. Ya, satu board boleh untuk 2 orang boleh. Kalian bisa bikin board lagi ya, kedua seterusnya dan gitu ya, boleh. Yuk kerjakan di situ. Salah nggak apa-apa. Kalaupun ada yang ngerjain salah, nanti saya kasih tahu di mana salahnya, gitu ya. Terus kalau ada yang ngerjain, nanti saya kasih, kalau kalian ngerjain di sini, saya bisa kasih feedback, ini benar, ini salah, terus kalau salah, salahnya di mana, supaya kalian juga bisa belajar. Jadi jangan takut kalau jawabnya salah, nggak apa-apa. Pertanyaannya apa Bu? Ini, buktikan bahwa 100N ditambah 5 itu adalah elemen dari Big O N kuadrat. Berarti kalian harus menyusun ketidaksamaan dulu ya. 100N ini ditambah 5 ini kan GN saya. Nah, kurang dari ya gimana? Terus kalian lanjutkan, terus kalian cari nilai C dan nilai N. Gitu. Yuk kerjakan. 1 menit aja. Jangan lama-lama. Saya sambil ambil minum dulu. Di board, langsung lihat ke board aja soalnya. Ada teman kalian yang udah nulis soalnya. 100N ditambah 5, udah saya omongin ya. 100N ditambah 5, elemen dari Big O N kuadrat. Ada nggak tuh? Apakah benar? Buktikan bahwa 100N ditambah 5, elemen dari Big O N kuadrat. Sinyalnya soalnya burem.
Cuma kalian berdua yang burem atau semuanya juga ngelihat soal videonya burem? Kalau semuanya berarti jangan-jangan koneksi saya yang jelek. Saya enggak, Bu. Enggak ya, oke. 100N ditambah 5 apakah kurang dari, 100N ditambah 5 elemen dari Pico N kuadrat. Ini gelas aja terus. Mana ya, saya lihat boardnya dulu ya. Saya share board yang sudah kalian buat. Kita lihat bareng-bareng ya, kita evaluasi bareng-bareng. Yang udah selesai mana nih? Mana nih, nggak ada yang ngerjain? Oh, bisa sampai 23 boardnya. Oke. Ayo kerjain di sini. Ayo kerjain yuk supaya saya tahu. Kalau nggak ada yang ngerjain gini, saya anggap kalian nggak ngerti nih. Kalau kalian nggak ngerti gini, itu karena kalian tidak memperhatikan saya ngoceh atau Bu, nggak bisa dicoret, Bu. apanya? Boardnya? Iya, punya saya ya, Bu. Bisa lagi. Yang lain tuh bisa tuh. Aksesnya ini kok edit kok untuk semuanya. Ini bisa nih. Udah bisa dicoret. Ayo mana? Ini kok nggak ada yang ngerjain, saya nggak bisa ngasih feedback nih.
Astagfirullahaladzim. Oke. Kalian lihat lagi di boardnya. Yang mengerjakan board 14 siapa nih? Saya, Bu. C-nya berapa, N-nya berapa? C-nya 100. Betul ya. Baru-baru. C-nya 100, N-nya berapa? Misalnya N-nya 0 juga tetap, Bu. N-nya gimana ya? Bukan 0 dong, kalau 0 sebelah kiri Jangan, 5 masih Bu, bisa. 5, Bu. Berapa? 2, 1, Bu, 1. 2, 2, Bu. Coba kalau kamu kasih N-nya 2. 101 bukan, Bu? N-nya 2. N-nya 3, Bu. 2, 3, suruh. Kalau 1 benar nggak? Salah, Bu. 1 salah. Kalau 2? Salah Betul, juga, Bu. 4 kali 100, 400. Di sini N-nya 2. 200 tambah 5. 205. 205. Di sini jadi kalau N-nya 2, 205. Apakah dia kurang dari sama dengan 100 kali 2? 100 kali 4 ya? Kuadrat ya? Iya. 400. Benar ya? 3 juga boleh, tapi minimal dia mulai dari 2. Kalau dari 1 salah. Yang lain mana? Ini berapa? Kenapa jadi kayak gini? Ini wait. Ini dia. Ini benar ya. C-nya mulai dari 100. C kali N kuadrat. Betul. Ini kan dimulai dari GN. Nah, saya tulisin di sini GN kurang dari sama dengan C kali Fn. GN-nya yang mana? GN tuh ini GN. Ini ya GN ya. Fn-nya mana? Ini Fn. Ya. Maka supaya GN kurang dari sama dengan C kali Fn ini berlaku benar, Fn-nya kan diketahui dengan N kuadrat kan? Fn-nya ada N kuadrat. C-nya berapa? C-nya adalah, ternyata C-nya 100. Ini kan jadi benar C 100, tapi untuk N berapa? Mulai dari N, kurang dari? Lebih dari. Untuk N lebih dari sama dengan 2. Kalau N kurang dari sama dengan 2, salah ya. Nomor 7 siapa nih buat board? Nah, perhatikan yang bikin board nomor 7. N-nya harus lebih dari sama dengan 2. Kalau lebih dari sama dengan 1, salah. Kalau kurang dari sama dengan 2, salah. Iya, Bu. Maaf, salah tanda. Paham tapi ya, ngerti ya? Iya, Bu. Jawaban yang lain mana? Selesai nomor 5 kurang dari 200. Bukan kayak gini, tapi nyatakan dalam C kali Fn. C kali Fn. Fn saya berapa? Fn saya adalah N kuadrat. Nah, tinggal terusin. Berarti C-nya berapa? Supaya C kali N kuadrat ini lebih besar dari 100N ditambah 5. C 100, oke ini boleh. Kemudian 100N kuadrat ditambah 5. C-nya berapa jadinya nih? Ini harus ditambah dikurang. Berapa nih? Ini belum. Ini tadi sama ya. Kalian nggak pikiran untuk bikin kayak gini? Misalnya. Tadi contoh di sini, ini kosong kan? Saya bisa bikin gini kan? Kurang dari ini 100N ditambah 5, saya bisa bikin C-nya adalah 101 N kuadrat. Boleh kan? Ini udah pasti yang sebelah sini itu lebih gede dari yang ini nih. Maka saya bisa menyatakan, C-nya itu pasti 101. Dan N-nya adalah berapa? N-nya saya mulai dari berapa? 1? 2, Bu. 2. N-nya 2. Gitu. Boleh kan? Boleh 101 di sini. Boleh. Jadi bebas ya. Jadi nilai pasangan nilai C dan N itu bebas asalkan bisa membuat ketidaksamaan ini berlaku benar. Intinya gitu. Ya. Intinya gitu. Nah, ini adalah big O. Kalau big O itu tandanya adalah kurang dari sama dengan. Sudah ya? Baik, saya lanjutin ke lihat layar lagi. Saya lanjut ke Big Omega. Big Omega grafiknya itu Big Omega saya kayak gini. Di Google Meet ya.
di video Google Meet. Big Omega adalah kebalikan dari Big O. Saya langsung nih, karena waktu saya tinggal 15 menit. Nah, Big Omega adalah kebalikan dari Big O. Lihat grafiknya, kebalikan ya. Saya ulang-ulang terus di sini nih. Nah, kalau Big Omega, untuk menyatakan kompleksitas waktu asimptotik dalam Big Omega, caranya kayak gini. Misal saya punya Tn atau kompleksitas waktu saya ada 5n kuadrat. 5n kuadrat ini ternyata adalah elemen dari Big Omega n kuadrat. Kayak gitu. Nah, kita diminta untuk membuktikan apakah benar bahwa 5n kuadrat ini elemen dari Big Omega n kuadrat. Untuk membuktikannya, kita harus memperhatikan definisi dari Big Omega. Ternyata Big Omega ini kebalikan dari tadi. Gn elemen dari Big Omega Fn jika order of growth-nya Gn lebih besar. Nih Gn. Gn di atas Fn ya. Lihat, Gn lebih besar daripada order of growth-nya Fn. Nah, supaya ini berlaku, maka sama seperti Big O tadi, harus ada suatu konstanta positif C dan integer n atau n0 boleh, sedemikian sehingga dia bisa membuat ketidaksamaan ini bernilai benar. Perhatikan, bedanya cuma di sini. Gn-nya lebih dari sama dengan C kali Fn. Ya kan? Bedanya sama Big O tadi cuma dikit. Bedanya cuma di sini. Kalau Big O, ini ya, di sini nih. Bedanya di sini. Big O, Gn-nya kita, Gn tadi ini merepresentasikan apa? Kompleksitas waktu ya, atau Tn, kurang dari sama dengan Fn. Fn adalah salah satu dari basic efisiensi kelas, n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n faktorial, log n, gitu ya. Sedangkan kalau Big Omega di sini, Gn-nya kita lebih dari sama dengan Fn. Contoh. Nah, contoh. Buktikan bahwa 5n kuadrat elemen dari Big Omega n kuadrat. Pulpen saya mana? Gimana tuh? Coba. Kira-kira saya kembalikan ke rumus yang ini ya. Kalau gitu, ini adalah Gn-nya saya. G ya, bukan 9. Untuk membuktikan, saya harus membuktikan bahwa Gn saya itu lebih dari sama dengan suatu C kali Fn. Gn saya adalah 5n kuadrat, dia harus lebih besar dari suatu C kali Fn-nya berapa? Di sini ada n kuadrat ya. Kita pakai aja. N kuadrat, kan kita diminta untuk membuktikan. N kuadrat, berarti C-nya di sini berapa? Kalau kayak 4, gitu, Bu. C-nya saya adalah misal 4. Bisa. 4. N-nya berapa? Untuk N0 lebih dari 0, Bu. 0 bisa. 0 aja udah bisa ya. Kebayang ya? Boleh nggak Bu 2? Boleh. C-nya 2 deh Bu. Boleh nggak? Boleh. Kan tetap benar ya. Kayak gitu bisa ya. Nah, gampang kan? Nah, sekarang kalian kerjain yang saya kasih soal. Mana soal saya? Soal saya ya. Buktikan bahwa n pangkat 3, n pangkat 3 kok nulisnya dulu. N pangkat 3 itu elemen dari Big Omega n kuadrat. Yuk. Buktikan bahwa n pangkat 3 elemen dari Big Omega n kuadrat. Pakai Jamboard yang tadi lagi. Jamboardnya mana? Tadi belum hilang kan? Pakai Jamboardnya itu dihapus aja.
Mana nih? Yuk kerjain di Jamboard. Saya unshare Jamboardnya. N pangkat 3 elemen dari big O N kuadrat. Buktikan bahwa, nah ini, tulis di Jamboard ya. Ada yang sudah? Kalau ada yang sudah, saya bahas. Mana di board 1, kosong, board 2, kosong, board 3. C-nya 1, N-nya lebih dari sama 1. Oke, betul. Bu, saya udah, Bu. C, sebentar saya cek ya. C10, N-nya lebih dari sama 10. Kalau C10 berarti berapa? 10 pangkat 3, ntar saya ngitung dulu ya. Udah sore. Terus saya ngitungnya 10 kali 10 kuadrat. Betul ya? Misalnya N-nya 11. 11 pangkat 3, apakah lebih dari sama dengan 10 kali 11 pangkat 2? Benar ya? Oke, ini benar. Berikutnya, ini mana nih jawabannya? Belum ada. Ini belum. Belum. C1 N-nya lebih dari sama dengan 2. Oke, betul. C1 N1. Oke, betul. Yang lain, ada jawaban yang lain nggak? Alternatif lain? C1 N-nya 0. Betul sih? Betul. C1 N-nya 5. Oke, bisa sih. Bisa. Tapi mulai dari N sama dengan 1 juga bisa, N sama dengan 0 juga bisa. Mana nih udah? Ini juga bisa, oke. Udah ya, nggak ada lagi? Oh, ini ada nih. C-nya harus ditulis, C-nya berapa? C-nya harus didefinisikan. C adalah, lihat ini, lihat definisinya. C adalah konstanta positif. Lihat di video saya ya, di tampilan layar kalian di Google Meet, lihat. C-nya adalah harus konstanta positif. Jadi kalian harus menentukan C-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, kayak gitu. Yang membuat ketidaksamaan ini bernilai benar. Gitu ya, siapa nih bikin board 17? C-nya 5, N-nya 1. Ini harusnya N kuadrat. Ya, harusnya N kuadrat, bukan N pangkat 3. Jangan berubah jadi N kuadrat, karena di sini nih. Ya, turun ke bawah jadi tetap N kuadrat. Ini berapa? N pangkat 3 lebih dari C N kuadrat, C-nya 3, N-nya 2. Oke, betul. So, kesimpulannya adalah, balik lagi ke Google Meet ya, bebas, nilai C dan N-nya bebas, di Big O dan Big Omega ini, asalkan membuat ketidaksamaannya itu benar. Gitu ya. Asalkan ketidaksamaan untuk di sini, saya tampilkan, Big O itu ini, Big Omega adalah ini. Asalkan ketidaksamaan ini benar, maka nilai C dan N berapapun yang kalian tentukan itu adalah bukti bahwa ini pernyataan ini benar. O 5N kuadrat kurang dari Big O N kuadrat, dan 5N kuadrat elemen dari Big Omega N kuadrat. Nah, udah ya. Nah, pertanyaan saya adalah, saya nggak nanya, saya udah kebanyakan nanya. Lihat ini. Ada yang menarik di sini. Kok bisa sih, Bu, satu kompleksitas waktu, dia bisa punya dua macam bentuk. Dia Big Omega N kuadrat, ya, dia juga Big O N kuadrat, ya.
Ada Bu ya kayak gitu? Ada. Kan kalian sudah membuktikan tadi kan? Ada suatu nilai C dan N tertentu yang membuktikan bahwa ini benar dan ini juga benar kan? Nah, jika kondisinya seperti itu, maka saya bisa masuk ke big theta. Big theta. Big theta kayak gini. Jika GN dibatasi baik di atas maupun di bawah oleh suatu fungsi Fn. Tapi karena ada dibatasi atas dan bawah, maka konstanta positifnya lebih dari 1. Maka di sini, karena ada dibatasi di bawah dan dibatasi di atas, kalau dibatasi oleh 2 fungsi kayak gitu, 2 garis fungsi kayak gitu, maka minimal ada 2 konstanta, yaitu C dan D. Fungsi Fn-nya 1, kayak gitu. Contoh, misal ini ya, ini adalah definisinya. Gn kita atau kompleksitas waktu kita dibatasi oleh Fn dan Fn juga. Yang berbeda hanya konstanta pengalinya saja, yaitu C dan D. Lihat ya, C kali Fn adalah batas bawah, D kali Fn adalah batas atas. Contoh kayak tadi, saya punya ini adalah Tn n kali n-1/2 adalah elemen dari big O n kuadrat. Nah, kemudian saya juga punya Tn n kali n-1/2, dia adalah big omega, elemen dari big omega n kuadrat. Ini bisa dibuktikan bahwa ini adalah benar. Ada suatu nilai C1, di sini kalian akan punya nilai C dan N0 sendiri. Dari sini kalian akan punya nilai D dan N0 sendiri pada saat membuktikan. Maka jika kondisinya seperti ini, maka big theta dari ini adalah irisan dari big O-nya dan big omeganya. Sehingga Tn saya adalah elemen dari, misal di sini ya, saya simpulkan di sini dulu, Tn saya ada elemen dari big O n kuadrat, dan Tn saya adalah elemen dari big omega n kuadrat. Maka saya mau simpulkan. Dengan demikian, saya pakai yang hitam aja. Tn saya adalah elemen dari big theta n kuadrat. Lihat. Jika Tn saya elemen big O n kuadrat dan juga Tn saya elemen dari big omega n kuadrat seperti contoh di sini, maka saya bisa menyatakan bahwa Tn saya adalah big theta n kuadrat. Jadi kalau kalian diminta untuk membuktikan apakah suatu Tn elemen dari big theta, saya punya contoh soal nggak? Saya nggak punya soal. Misal kayak gini. Misal ya, ini saya punya contoh. Misal kalian diminta membuktikan, buktikanlah bahwa 5n kuadrat itu elemen dari big theta n kuadrat. Gimana caranya? Kalian tahu kan bahwa, lihat di sini, big theta, mana big theta saya? Big theta. Big theta saya itu di sini adalah irisan dari big O dan big omega. Kalau kayak gitu, kalian cari saja, kalian buktikan dulu, apakah 5n kuadrat ini elemen dari big O n kuadrat, dan 5n kuadrat ini elemen dari big omega n kuadrat. Dari sini kalian bisa menemukan
C-nya berapa di sini? Suatu C 5. kali N kuadrat. C-nya berarti 5 Bisa tadi ya. 5. N-nya sama Ah, dengan 0. 0. Sedangkan yang di sini berarti 5N kuadrat lebih dari sama dengan suatu C kali N kuadrat kan kalau omega kan. Maka kalian akan dapat C-nya misalnya berapa tuh? Saya pakai D 4. aja ya supaya enak. D-nya adalah misalnya berapa? 2N kuadrat dan nilai N-nya saya kasih N1 di sini. N2-nya adalah 0. Kalau kayak gitu, untuk si nilai ini, 5N kuadrat, elemen dari big theta N kuadrat ini berlaku benar untuk batas bawah yang mana? Ini ya, batas bawah. Batas bawah dengan nilai konstantanya adalah 2 dan nilai N-nya adalah 0 dan batas atas dengan C-nya 5 dan N-nya adalah 0. Kan tadi big theta. Oh, batas bawah yang pakai C, batas atas pakai D. Sorry. Kalian bingung nanti. Di sini saya pakai C. C ya. Di sini yang pakai D. Oke. Jadi, dengan demikian, dengan kata lain, saya ingin menyatakan bahwa si GN saya, ini, saya pakai ini ya. GN saya, 5N kuadrat, astagfirullah. Ganti kertas. Saya tulis lagi ya, GN itu harus kurang dari D kali Fn, dan lebih dari C kali Fn. Tadi kalian sudah membuktikan di sini bahwa ini ya terbukti 5N kuadrat adalah elemen dari big big O dan 5N kuadrat elemen dari big omega. Udah benar tuh. Berarti di sini 5N kuadrat saya harus kurang dari D kali Fn. Dia juga harus lebih dari C kali Fn. Fn-nya udah ketahuan tuh tadi N kuadrat. Oh, C kali N kuadrat kurang dari 5N kuadrat. D kali N kuadrat. Kalian tinggal cari C dari sini. Kalian akan dapat C itu berapa, N-nya berapa. Dari sini kalian akan dapat D itu berapa, N-nya itu berapa. Gitu ya, bisa ya. C-nya di sini tadi berapa? Kita cari. 2 misalnya. C-nya ada 2. N-nya adalah 0. Di sini D-nya adalah 5, N-nya adalah 0. Bisa ya? Satu-satu kalian uraikan. Oke, ada pertanyaan? Bisa difahami ya, big O, big omega, big theta. Di sini saya akan menyimpulkan. Karena kalian sedang belajar tentang kompleksitas waktu. Bisa ya? Bisa, saya balik lagi ke webcam. Terus saya mau share, saya mau menyimpulkan. Saya simpulkan supaya kalian paham keseluruhan. Jangan khawatir, semua itu tadi ada di slide ya, ada di slide. Terus yang muncul di kalian apa nih sekarang? Slide udah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, oke. Saya simpulkan ya. Nah, tadi kalian sudah, bentar, sebelum ke teorema ini. Big O, big omega, dan big theta. Atau kompleksitas waktu asimptotik. Kalian sudah mengenal 3 macam notasi. Sebentar. Saya ditunggu orang jam 4, sedangkan sekarang udah jam 4 lewat. Saya mau kasih kabar dulu kalau saya telat. Oke.
karena kalian yang seharusnya berhak untuk mendapatkan waktu saya, karena ini adalah jam ngajar saya ya. Baik, saya minta yang di sana untuk mulai duluan tanpa saya. Baik, ini adalah kesimpulannya. Kalian mengenal 3 macam notasi kompleksitas waktu asimptotik. Sebelumnya, di minggu sebelumnya, kalian mengenal istilah kompleksitas waktu, TN. Nah, ini ya, TN. Kompleksitas waktu. Bentuknya adalah fungsi terhadap N. N kuadrat minus 1, setengah N kuadrat, 5N kuadrat, dan macam-macam ya, macam-macam. Nah, sedangkan di kompleksitas waktu asimptotik itu, kalian diminta untuk mengestimasi semua kompleksitas waktu tadi itu ke dalam salah satu dari 8 basic efisiensi kelas ini. Jadi si 5N kuadrat itu lebih dekat ke yang mana? Log N kah, N kah, N kuadrat kah? Nah, tapi untuk menentukan si 5N kuadrat itu lebih dekat ke yang mana, ke basic efisiensi kelas yang mana, nah, ada 3 notasi tuh, big O, big omega, atau big theta. Pakai yang mana? Pakai big O boleh, pakai big omega boleh, pakai big theta boleh. Yang mana aja, gitu ya. Asal kalian bisa membuktikan bahwa 5N kuadrat itu memang elemen dari big ON kuadrat. Buktikan bahwa itu benar. Cara membuktikan bahwa itu benar berarti terus menentukan nilai C dan N tertentu, kayak di sini. Di layar itu. Nah, ini ya. Apakah benar bahwa suatu fungsi kompleksitas waktu kita, TN kita itu elemen dari big O N kuadrat misalnya. Nah, buktikan ya, sediakan nilai C dan N. Benar kok, dia berlaku benar untuk nilai C dan N sekian. Gitu. Demikian juga big omega, demikian juga big theta. Bisa difahami ya? Saya nggak bisa lihat wajahnya, jadi saya nggak tahu kalian ngerti atau enggak gitu. Kok di kelas saya bisa tuh ngeliatin wajah. Ada yang bengong, ada yang tidur. Ada yang tidur kayaknya. Nah, ini saya mau ngasih tahu. Kenapa sih kita harus supply nilai C dan N, Bu? Kalau tadi kan kalian memahami bahwa nilai C dan N ini akan membuat ketidaksamaan itu berlaku benar kan? Nah, tapi di sini lihat, ini adalah visualisasinya. Lihat. N kuadrat ditambah 10N, ini adalah GN kita, atau TN kita lah ya. Ini adalah kompleksitas waktu kita, N kuadrat ditambah 10N misalkan. Apakah dia elemen dari ON kuadrat? Nah, kalian harus membuktikan bahwa si N kuadrat tambah 10N ini dia akan kurang dari sama dengan C kali N kuadrat kan. Kalau kita berpikir, nggak mungkin dong ya, kalau C-nya ini 1 misalnya, saya kasih 1, karena N kuadrat misalnya ditambah 10N, di sini saya kasih 1, kan ini jadi salah kan? Ini jadi salah nih. Maka minimal nilai C-nya adalah 2. Kalau nilainya C-nya 2, maka ini jadi benar. 2N kuadrat. Nah, 2N kuadrat nih. Nah, di sini kan, ini grafiknya. Ini visualisasi grafiknya. 2N kuadrat yang warna biru. N kuadrat tambah 10N yang warna hitam. Nah, coba nanti kalian bisa buat visualisasinya di wolfram.alpha, wolfram alpha, untuk cari seperti apa sih visualisasi dari fungsi-fungsi ini gitu ya, wolfram alpha. Kalian cek di situ. Nah, akan terlihat pada titik berapa 2N kuadrat ini akan lebih besar daripada N kuadrat ditambah 10N. Ternyata dia ada di titik N sama dengan 10. Mulai dari N sama dengan 10 dan seterusnya, 2N kuadrat akan lebih besar daripada N kuadrat ditambah 10N. Kalau kalian ngeset N0-nya adalah 1 misalnya, di sini 1, salah kan? Karena 1 ditambah 11, masa kurang dari sama dengan 2, kan nggak mungkin. Gitu ya. Ini adalah visualisasinya. Baik, ini tadi contohnya, kalian bisa baca sendiri. Contoh yang saya ada di kertas tadi ya. Ini tadi yang sudah kalian kerjakan di Jamboard. Ini tadi juga sudah di kertas tadi ya. Ini sama di Jamboard tadi, di kertas saya tadi juga. Dan big omega tadi juga ini udah. Nah, ini big theta yang terakhir tadi saya jelaskan di kertas. Oke.
Saya tinggalkan ini untuk kalian baca sendiri. Saya nggak ngerti, kalian bisa ngerti nggak ya? Kalau ada yang mau nanya ini nanti silakan di forum diskusi, karena saya khawatir kalian terlalu overwhelmed dengan 3 notasi kompleksitas waktu asimptotik, maka ini saya tinggalkan dulu. Ya, tapi kalian boleh baca sendiri, tapi sebenarnya ini gampang banget. Tuh. Ini akan menjelaskan kenapa kalau ada kompleksitas waktu yang seperti ini, 5n kuadrat ditambah 3n log n kayak gitu, maka kita cukup menjelaskannya dengan satu saja. Kita ambil order yang paling besar. Kayak gitu. Jadi ini nih. Jika ada lebih dari satu kompleksitas waktu dalam fungsi n, ini 5n kuadrat tambah 3n log n, kita cukup ambil satu saja, maksimumnya saja. Gitu. Baik, ini adalah apa ya ini? Fn elemen dari OFN. N itu adalah elemen dari big On. Nah, kayak gini. Mas ngomong kayak gini. Untuk n kuadrat itu, misalnya kita punya fungsi kompleksitas waktu n kuadrat, itu adalah elemen dari big O n kuadrat. Nah, atau fungsi log n ya sama aja nih, big O log n, kayak gitu ya. Kemudian ini juga Fn elemen dari big O Gn, nah jika dan hanya jika terdapat suatu Gn, elemen dari big omega Fn, dan seterusnya. Nah ini berbagai teorema yang ditemukan oleh orang berdasarkan sifat dari big O, big omega, dan big theta. Ini juga bisa dibaca, nggak susah ini. Kalau ini maksudnya kalau ada fungsi kompleksitas waktu yang log n sama saja dengan big theta log n. Nggak peduli basisnya berapa. Gitu ya. Oke. Ini adalah kelewat. Astagfirullahaladzim. Saya mau nulis ini. Ini yang dari dulu selalu saya minta kalian untuk ingat. Ada ordernya yang harus kalian ingat urutannya. Log n itu kurang dari n pangkat alfa, alfanya lebih dari 0, kurang dari a pangkat n, eksponensial, kurang dari n faktorial, n pangkat n. Kayak gitu. Ini perlu sama dengan order of growth, tapi di sini n dan alfanya dibuat lebih general. Baik, kesempatan terakhir. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Oh, udah pada kabur, jangan-jangan. Enggak, Bu. Masih di sini tapi ambil main game atau ngapain gitu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ada yang nanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau Insya tidak Allah, ada, Bu. hah? Nggak ada? Oke. Materi sampai dengan minggu ini adalah cukup di sini, kompleksitas waktu asimptotik. Ada PR seperti biasa yang bisa kalian kerjakan, tapi ini deadline-nya agak lama, deadline-nya kalau nggak salah setelah UTS, tanggal 9 atau 10 November. Jadi kalian lebih punya banyak waktu luang. Kenapa saya kasih waktu lama? Karena materi ini nggak masuk UTS, gitu ya. Materi UTS itu cuma 4 minggu, materi di 4 minggu pertama aja, yang correctness proof, iteratif algorithm, dan correctness proof recursive algorithm itu aja. Jadi kompleksitas waktu yang ini nggak masuk UTS ya, makanya saya kasih PR-nya waktunya longgar. Kalian kerjakan setelah UTS juga nggak masalah sebenarnya ya. Baik, untuk UTS tetap pantau LMS. Saya akan kasih semua info di situ. Belajar yang baik, tetap belajar meskipun UTS-nya open book ya, karena soalnya random. Jadi setiap orang bisa jadi mendapatkan soal yang berbeda dengan temannya. Gitu ya. Oke, selamat sore, selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Saya pamit ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.